Akhirnya mereka hanya sibuk membangun panggung imajinasi. Dia sibuk membangun afirmasi, sibuk nulis jurnal gitu. Dia lupa bahwa panggung imajinasi, afirmasi, terus kemudian journaling dan lain sebagainya itu sebenarnya sebagai mapping gitu. Arahku tuh mau ke situ. Nah, ketika udah dia sadar bahwa arahku tuh mau ke situ, vision board-nya udah dibuat lewat panggung imajinasi itu misalnya ya. Nah, dia akan tindakan tuh akan bener-bener geser gitu loh. Tindakan tuh akan bener-bener berubah gitu. Nah, kesalahan kebanyakan teman-teman itu hanya sibuk di membangun itunya, membangun kuantum jamnya terus-menerus, tapi dia lupa bagaimana kemudian meningkatkan skill, membangun relasi, membuat orang tuh bener-bener percaya sama kita. Nah, kalau orang udah percaya tuh, kita dikejar peluang lah, ya nggak kira-kira? Benar. Nah, makanya kita pengen mengencourage teman-teman supaya harus imbang. Teman-teman harus logis, harus realistis gitu cara berpikirnya. Ya, harus balance ya. Harus ada jembatan kejadiannya, Mas. Harus ada jembatan kejadian dan harus pahami ada hukum kelayakan di semesta ini. Ada hukum kelayakan di semesta ini. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contoh ya, Mas. Ketika kamu meminta kelimpahan yang luar biasa sama Allah, ya Allah, aku mau uang 1 miliar misalnya, seperti itu. Misal, hukum kelayakan yang dibentuk itu adalah jika mindset rasa hati kamu hanya dalam pemahaman kalau uang ini datang, ini buat aku, buat anak-anak aku, buat ibu bapakku, tok. Wadahnya kan kecil, cuma segitu doang. Lalu semesta lihat, ngapain aku kasih gede? Orang cuma buat 7 perut. Oh iya, betul tuh. Ngapain dikocorin gede? Wadahnya kecil, cuma 7 perut doang. Dia, istrinya, anaknya, ibu bapak 7. Tapi berbeda dengan sebuah hukum kelayakan, dia membesarkan wadahnya. Membesarkan wadah ke apa ya? Keberkahannya ya. Kayak Mas Hendra misalnya, membesarkan wadah keberkahannya adalah dengan anak-anak pesantren misalnya di-hire jadi karyawan untuk ngaji roso, dia peduli, ada tempat dia bikinin tempat, anak-anak dibimbing, diasuh, diberi pekerjaan, itu kan membesarkan wadah. Atau contoh-contoh yang lain teman-teman, atau mungkin aku misalnya, aku memahami bahwa di dalam hidup ini kayaknya bukan begini deh rancangannya, bukan cuma aku, anakku, ibuku, bapakku, kakakku, bukan. Tapi ini ada adik-adik yatim, ada panti jompo, ada rumah singgah, ada pesantren, ada rumah ibadah yang kita bisa beliin token listriknya. Nah, itu kan wadahnya lebar sekali. Itu yang dibilang hukum kelayakan. Selain daripada mempersiapkan wadah, sehingga semesta jadi lihat, ini kalau dikasih cuma 50 juta sebulan, ini nggak bisa ini, gitu loh Mas. Ini nggak bisa karena wadahnya besar sekali. Dan semesta Allah melihat bahwa, wah, orang ini jadi jembatan aku. Nah, berarti kan gitu loh, Mas. Rezeki itu kan dikasihkan ke kita untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Ya, kalau kebutuhanmu kecil, ya rezekimu kecil. Sesuai wadah. Nah, berarti kan besarkan dulu kebutuhannya gitu, Pak. Ini nggak kira-kira? Iya, bener banget. Yang lain-lain itu dinafkahi juga gitu. Kalau istrimu baru 1, nonton ya orangnya nonton. Ini adik-adik yatim aja Mas, rumah singgah, panti jompo gitu. Nah, di satu sisi yang dibilang hukum kelayakan dan hukum keseimbangannya tuh hukum keseimbangannya satu sisi itu Mas. Tapi di sisi lain sadari juga ini kan butuh jembatan kejadian. Kalau seandainya kita kuantum jam lepaskan, kita rilis terus kita makan tidur. Jembatan kejadiannya mau lewat mana? Iya, benar. Nggak bisa. Jembatan kejadiannya lewat mana? Kalau ada ditanya nih, TVB, kalau yang TVB lakukan untuk membentuk jembatan kebaikan, apa yang TVB lakukan? Ya hari-hari aku seperti biasa sebagai seorang ibu 5 anak. Tapi di titik yang sama saat ini Mas Hendra, aku bergabung di jaringan pengusaha Indonesia atau Japnas. Kebetulan aku terpilih nih Mas, jadi jaringan pengusaha nasional untuk
wilayah Jawa Barat jadi bendahara umumnya Jawa Barat dengan tugas mensinergikan bisnis matching para pengusaha-pengusaha yang mau punya peluang. Nah kan itu kan membesarkan juga jembatan kejadian gitu loh. Jadi kita berteman, bersosialisasi, membantu teman-teman selain di HIPMI, di Japnas, teman-teman di Kadin, teman-teman. Jadi jembatan kejadian itu hukum kelayakan nambah skill. Selain daripada itu Nambah ya relasi, jaga komitmen lah ya. gitu ya. Maksudnya kalau berteman sama orang jangan ketika ketemu seseorang pinjem duit dong. Itu rontok di situ. Benar. Kita harus menjaga integritas kita berupa apa? Kejujuran. Ya itu kan untuk meningkatkan value kan, Itu penting. kejujuran. Itu salah satu kisi-kisi cerita yang tadi, hukum kelayakan dan kepantasannya harus dibangun juga. Iya. Nggak hanya sekedar kelas, rilis, kuantum jam. Itu kan ranah batin, Mas. Iya, betul. Ranah lahirnya kan tetap harus Action. action gitu. Dan mulailah berpikir, ini keran-keran duit bakal dari mana keluarnya.